Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gabe, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Praise and Worship sebagai musisi, singer atau worship leader, dan Media Ministry di area visual media, fotografer atau videographer. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Shalom FLC. Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Siapa yang semangat untuk memuji nama Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tanganmu. Luar biasa. Tuhan kita baik. Amin. Dari dulu, sekarang sampai selamanya, Ia tidak akan pernah berubah. Amin. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak untuk kita tundukkan kepala. Siapkan hati, mari fokus, karena kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh ada sampai di bulan ke-8, bulan Agustus ini ya Tuhan, kami boleh tetap sehat ya Tuhan dan bisa menghadiri gereja-Mu ya Tuhan. Untuk ibadah hari ini Engkau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga berkati ya Tuhan Pastor Christopher yang akan membawa firman, agar firman yang disampaikan boleh menjadi rema untuk kami yang datang ya Tuhan. Biar jemaat yang datang bisa menerima berkat yang baru dan pulang menjadi ciptaan yang baru. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Dan sama-sama kita katakan amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siap untuk memuji nama Tuhan. Boleh saya minta untuk tepuk tangan? Hallelujah, you get all the praise. We say
There is no one above it.
Yesus berkuasa atasku. Yesus berkuasa atasku. Ku berlari kepadamu, ku berlari kepadamu, kekuatanmu ada di dalamku. Ku berlari kepadamu, ku berlari kepadamu, kekuatanmu ada di dalamku. Kekuatan baru saat mengandalkanmu, menyegarkan jiwaku, Roh Kudus Luar biasa. Selain kekuatan baru, kita diingat kembali bahwa Tuhan bersama gembala kita apapun musuhnya. Amin. Come on, sing it. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Telah kubuktikan Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu, Tuhan. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku.
dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari sama-sama kita mau naikkan setiap syukur kita. Kita mau ingat lagi kembali setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Oh, you deserve the glory. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again.
Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord Jesus. Mari sama-sama kita nyatakan
hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku,
Yesus yang baik, menjadi kerinduan dan doa kami semua. Biarlah hidup kami dan keluarga kami di Agustus ini tetap berjalan di dalam Roh-Mu. Roh-Mu, batin kami, keyakinannya, percayanya lebih besar dari apapun yang terjadi di luar kami. Sehingga kami mau katakan, biarlah ibadah ini menjadi momen kami semua, gak kecuali pagi ini. Di dalam roh, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Maka dengan iman kami katakan bahwa kelanjutan hidup kami di Agustus ini, seminggu ke depan ini, doa kami, setiap langkah kami dan keluarga kami tetap berkenan di hati Tuhan. Bicaralah apa yang perlu kami dengar. Firman-Mu punya kekuatan yang tidak terbatas. Firman-Mu itu hidup, bahkan Firman-Mu memerdekakan kami. Jadi segala kuasa atau bentuk kegelapan apapun, kami katakan tidak akan mempan atas kami dan keluarga kami. Bahkan kami dapat kelola, kami dapat hadapi, dan kami percaya hidup kami berjalan ke depan, keluar lebih daripada pemenang. Kami sambut firman-Mu, urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu. Kami sungguh menantikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dibuat Tuhan yang luar biasa. Persilakan kembali duduk sama-sama. Selamat pagi semua. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang di Agustus minggu kedua. Selamat datang di FLC di ibadah yang pertama ini. Nah, sepanjang bulan Agustus sudah dimulai dari minggu lalu, kita punya satu tema yang baru yang emang udah Tuhan titipkan. Jadi kalau Anda bagian dari keluarga atau gereja lokal, ini adalah rumahmu FLC, hal yang gak aneh kalau Anda untuk Anda bisa datang tiap minggu mau tertanam, maka setiap bulan kita belajar hal-hal yang Tuhan emang titipkan. Supaya kita bisa bertumbuh di kehidupan iman kita. Sehingga kita bukan hanya Kristen tentang dalam kepercayaan di batin, tetapi Kristennya kita menjadi pengikut Yesus tuh keseharian kita bisa dicicipin, bisa dirasakan. Dan hal yang terindah adalah menjadi Kristen bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita percaya Tuhan gak pernah lepas tangan atas hidup dan keluarga kita. Asal kita mau kompak, asal kita mau tetap kerja sama, asal kita mau tetap percaya kalau emang misalkan FLC ini adalah rumahmu yang Tuhan percayakan untuk Anda bertumbuh, beri waktu dan ruang untuk Anda bisa punya ekstra keyakinan. Ekstra di mana Anda tahu bahwa this church is not perfect. Tidak sempurna. Tapi Anda harus percaya bahwa ini bukan soal FLC, tetapi tentang rencana Tuhan bagi gereja-gerejanya yang ada di negeri ini. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi semua gereja Tuhan pakai untuk merawat kehidupan umatnya. Saya mengajak, saya berdoa biarlah termasuk ibadah Anda minggu kedua ini membantu Anda untuk menjadi Kristen yang aktif. Kristen yang Anda bisa nikmatin. Dan akhirnya siapapun yang nyicipin buah, persahabatan, pertemanan, apapun deh kita buat, hidup kita gak nyebelin. Apalagi sampai nyusahin. Saya berdoa FLC bukan soal kita di LG Floor ini. FLC adalah hidup kita semua seminggu ke depan. Moga-moga kita semua di Agustus ini Tuhan tetap pakai lewat hidup kita. Banyak orang lain hidupnya terbantukan juga. Amin. Nah, sepanjang Agustus kita tuh lagi bicara soal Spirit of the Lord and Christian Independence. Jadi sepanjang Agustus kita tuh banyak bicara tentang Roh Tuhan. Dan kemerdekaan, terlebih kita as an Indonesia, kita merayakan hari kemerdekaan. Jadi kita celebrate our independence,
Terlebih bukan hanya soal kita Indonesia, tapi as a Christian, sebagai orang Kristen pengikut Yesus, kita tuh punya kemerdekaan yang sejati. Tetapi seperti pujian terakhir tadi dikatakan bahwa sebenarnya independence atau bicara kemerdekaan as a Kristen gak pernah bisa dilepas dari roh Tuhan. Makanya sepanjang Agustus kita bicara tentang Spirit of the Lord, roh Tuhan dan Christian independence. Karena kalau bicara kemerdekaan, yang umum sama yang Kristen tuh bedanya lumayan banyak banget. Karena kalau bebasnya Kristen beda sama bebasnya standar dunia. Karena kalau orang dunia dapat kata bebas, biasa konotasinya adalah ya hak-hak gue. Waktu-waktu gue, mau-maunya gue. Tapi kalau Kristen malah kebalikannya. Jadi dibilang bebas, Kristen bebasnya Kristen tuh justru kagak bebas. Makanya kalau minggu kemarin Anda datang, kan sepanjang hari tuh yang khotbah Pastor Alfi Raja Guguk ya. Dia punya judul itu yang Tuhan titipin buat kita terima adalah bukan untuk dilayani. Itu kan sebenarnya seperti khotbah-khotbah bulan sebelumnya bicara tentang boundaries atau batasan. Jadi bebasnya Kristen sama bebasnya dunia, justru kalau yang Kristen itu makin bebas, makin banyak batasan. Makanya kemarin Pastor Alfi katakan hati-hati ya. Salah satu nilai culture-nya kita orang Kristen tuh, waktu hidup di dunia ini dengan karir, dengan komunitas, dengan persahabatan, dengan apapun usaha yang kita hidupi, jangan fokus ke dilayani. Karena Kristen tuh beda, gak fokus dilayani, gak fokus tentang kamu. Tapi bagaimana keberadaan kamu bisa bantu kehidupan orang lain. Makanya inside out, dari dalam keluar. Jadi kalau boleh jujur ngomong freedom, ngomong independence, menurut saya nih, kalau Anda datang tiap minggu ke sini, Anda akan merasakan Kristen Anda makin didewasakan. Walaupun kita akan belajar bahwa oh ternyata banyak banget ya kalau jadi Kristen batasannya ya. Tapi kalau Anda mau percaya, Anda gak bakal nyesel. Karena batasan dalam Tuhan tidak bermaksud menyusahkan. Tapi memberi kebaikan pada akhirnya. Challenge-nya adalah perlu sabar di dalam. Kesabaran bukan hal yang alami buat kita. Menunggu bukan hal alami buat kita. Tapi kalau Anda mau bergereja, Anda mau datang lagi ke gereja, Anda punya komunitas di tengah minggu bahkan, Anda mau terkonek dengan teman-teman yang Kristen yang juga mau menjadi dewasa, maka Anda gak kaget. Hidup di luar sana gak mudah, penuh kompetisi. Apapun image yang kita coba bangun tentang kita belum tentu bisa diterima. Bahkan ada usaha-usaha lain mungkin mau merusak image-mu. Tapi kalau batinmu, kalau dalammu kuat, dalammu percaya bahwa waktuku bukan waktu Tuhan, caraku bukan cara Tuhan. Dan Anda percaya bahwa hidup ini seperti tadi, Tuhan kalau Engkau tidak besertaku, aku gak berani banget melangkah. Dan waktu saudara praktekkan untuk selalu minta izin sama Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun, maka jangan kaget. Begitu banyak yang gak bagus harusnya terjadi di hidup kita. Even kita gak bisa lihat, it's coming. Tapi karena kasih Tuhan, cinta Tuhan, pembelaan Tuhan, Tuhan gak membiarkan Anda jatuh apalagi tergeletak. Makanya kalau masih bisa datang lagi ibadah minggu kedua Agustus ini, bersyukur deh. Terlepas dari apa yang Anda coba pengen nilai atau Anda pengen coba catat bahwa gue maunya begini, abis gereja gue maunya begini, tapi masih bisa sehat ke gereja, haleluya. Karena begitu banyak sesama kita yang belum tentu nyampe even di pagi ini. Makanya kebayang kadang-kadang kita udah bulan ke-8,
2026 banyak hal yang terjadi di 7 bulan kemarin kan. Coba pikirin lagi. Seberapa sering kadang-kadang kita yang mengatur Tuhannya di timeline-nya kita. Padahal timeline itu semuanya punya Tuhan. Malah bicara Tuhan ya mungkin kadang-kadang kita suka ngatur hal-hal yang rohani, menurut kita rohani, kita yang tentuin. Kapan harus stay, kapan harus datang di kehidupan kita, timeline-nya waktunya kita yang tentuin. Padahal kita lupa. Semua timeline perjalanan itu kita perlu penyertaan Tuhan. Doaku lewat khotbah beberapa menit ini, saudara bisa nanggung beban dan saudara bisa bertanggung jawab sama kebebasan yang Tuhan kasih. Itu doang sih. Jadi endingnya firman ini cuma beberapa menit ke depan nih, endingnya ya, doa saya ya. Saya dan Anda belajar ke depan, seminggu ke depan dengan semua yang Tuhan udah kasih. Saudara bisa tanggung bebannya, beratnya. Dan saudara bisa bertanggung jawab benar sama apa yang Tuhan titipkan. Karena di Kristen, poin dari independence, poin dari kemerdekaan adalah saudara harus punya purpose, tujuan. Di Kristen, poin dari kemerdekaan adalah saudara harus punya relationship, hubungan. Jadi harus punya tujuan, harus punya hubungan. Bahkan saudara harus punya gaya hidup worship. Gaya hidup yang menyembah. Bukan cuma teori doang, nanti kita akan lihat nanti di kitab Roma ya. Itu bicara tentang Paulus bahwa ada fokus di mana Paulus bicara, ini bukan cuma omongan kamu, tapi pemberian diri kamu sebagai pengikut Tuhan tuh harus all out. Ada banyak alasan untuk kita gak datang ke gereja. Gak usah gereja, lihat YouTube juga bisa, sama-sama aja. Tapi waktu tubuh Anda paksa dan berlatih bahwa no, saya beribadah bukan untuk saya doang. Tapi waktu saya beribadah ke gereja, saya bisa lihat orang-orang lain yang saya kagak kenal. Ternyata bisa menyembah Tuhan dan pada kagak sempurna-sempurna amat kita juga, ya kan? Kagak ada yang sempurna malah. Tapi lucunya, di balik semua penderitaan, tetesan air mata, gemes, sungut-sungut, capek-capek, bosannya kita tetap percaya di satu ruangan ini bahwa ibadah kita gak sia-sia. Bahwa kita akan keluar dengan kekuatan dan mujizat dari tadi sudah terjadi. Tinggal kita tungguin, ayo Tuhan, saya juga pengen ngerasain. Harus dua sisi. Makanya menjadi Kristen yang merdeka, saudara harus punya gaya hidup yang menyembah, worship. Bahkan yang keempat, menjadi Kristen yang merdeka, saudara harus hidup di dalam misi, mission. So, not only purpose, bukan hanya relationship, tapi punya gaya hidup yang menyembah. Jadi jangan malas kalau lagi masih bisa digerakin di hati, doa dulu. Jangan malas kalau digerakin di hati, coba baca Alkitab, coba lihat catatan khotbah kemarin, ada renungan harian atau di sosial mediamu ayat-ayat yang membantulah. Dan gak ada salahnya ya baca captionnya, baca, renungi, doain. Itu bagian dari gaya hidup yang menyembah. Sehingga hidup kita yang keempat, menjadi merdeka itu kita punya misi. Nah, saya mau mulai untuk menyatukan semua yang saya tadi sampaikan kepada saudara bahwa doaku saudara dan saya bisa menahan berat, weight, bebannya. Dan tetap bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan. Itu sebabnya kemerdekaan Kristen kita, saya suka melihat apa yang saya tulis di judul khotbah ini, itu adalah unique gift. Jadi roh Tuhan dan kemerdekaan Kristen itu, saya lihatnya dua hal yang gak bisa dipisahkan. Dan itu menjadi unique gift-nya kita. Boleh gak ditayangin? Oke. Saya percaya di TV, di layar bisa Anda lihat. Saya buat ini cuma ngebantu doang. Supaya saudara gak bingung dengan apa yang saya coba sampaikan. So, Christian independence atau bebasnya orang Kristen tuh buat kita tuh
sebenarnya tuh unique gifts. Bisa gak sama-sama bilang unique gifts? 2, 3. Unique gifts. Gifts itu kan hadiah, pemberian. Kalau orang dunia dapat sesuatu, dapat hadiah, ya udah, haknya dia lah. Dia yang nerima, dia yang dapat, mau diapain aja tuh hadiah, namanya juga hadiah. Si pemberi juga udah gak ada attachment lagi, udah gak bisa ngikut terus, namanya juga udah gifts, hadiah, dilepaskan. But different buat kita. Because dalam kita, kehidupan kita hari ini not only gifts yang kita dapat. Tapi unique gifts. Pemberian yang unik. Makanya saya tulis di sini catatan uncommon. Nggak biasa. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah pemberian yang nggak biasa, unique gifts ini yang kita terima nih sebagai manusia nih. Hampir 8 miliar orang di muka bumi ini. Almost 8 billion. Tapi lucunya gak ada satu pun dari 8 miliar orang, hampir 8M ini. Yang exactly same as you and me. Itu yang membedakan kita sama Tuhan. Kita kagak ngerti, gak masuk di akal. Tapi buat Tuhan tidak ada yang tidak bisa. 8 billion. Masa sih? Hampir 8 miliar orang di muka bumi ini. Exactly tidak ada yang sama persis dengan Anda dan saya. Colek kiri kananmu bilang, kamu sih limited banget. Makanya gue gak mau jauh-jauh, gak mau ninggalin. Ya, kalau yang buka keluarga ya jangan. Tapi bilang, minggu depan gereja lagi. Jadi kebayang gak? Hampir 8 miliar gak ada yang sama. Sekarang pertanyaannya, apakah kebetulan? Gak ada yang sama loh. Tapi saudara kebayang, kalau hidup Kristen kita, kebebasan kita as a unique gifts hanya circle atau fondasinya karena pemberian yang berbeda aja. Gak ada yang punya tujuan. Karena kalau boleh jujur nih, kita percaya semua kita gak ada yang sama karena kita unik. Betul gak? Tetapi seberapa sering kadang-kadang kita jalani kehidupan keseharian pergaulan kita. Kita bisa hanya nyambung sama orang-orang yang kita tahu semua unik. Tapi seberapa sering kadang-kadang kita merasa, kita ngalami, kita hanya nyambung sesama orang-orang yang menurut kita uniknya sama dengan kita. Begitu tone-nya, gaya ngomongnya, hal-hal yang kurang culture-nya gak sama. Lu gak cocok sama gue. Lu unik tapi kagak nyambung sama gue. Karena kita suka kesamaan. Padahal yang sama belum tentu better. Yang different belum tentu worse. Kalau kita hanya ada di sini, gak ada gereja ini. Lah dia datang ke dalam dunia mati di kayu salib emang buat siapa? Bukan orang yang sehat, buat orang yang sakit, yang berdosa. Kalau Yesus standarnya sama kayak kita, lu pada nyolong diri masing-masing dah. Pusing-pusing amat gue disiksa-siksa, dipermalukan, enggak. Tapi kita perlakukan kehidupan kita hanya bisa enak kalau frekuensinya sama menurut uniknya kita. Tapi kalau mau jadi Kristen yang dewasa, kagak bisa gitu. Makanya misinya kita adalah, termasuk gereja ini misinya, menjadi dewasa dalam pengajaran Alkitabiah setiap hari. Untuk hidup menjadi seperti Yesus dan berbuah. So what we need to have these unique gifts is the character. And character is not the outside, character is the inside. So untuk menghidupi dua kehidupan ini, Anda harus tahu persis di mana Anda sekarang berada. Because unique gifts, it serve for others. But your character, it serve inside you. Firman Tuhan
Roma 12 ayat 6 sampai 8, kita baca aja sama-sama. Roma 12 ayat 6 sampai ke 8, 3 ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8 sama-sama. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan. Kitab Roma adalah kitab terpanjang yang ditulis oleh Rasul Paulus dari 13 buku yang ada. Oke. Khusus untuk Roma 12 ini yang tadi aku bilang. Paulus menekankan kepada jemaat-jemaat yang hari itu sudah percaya kepada Kristus, baik dia dari Yahudi atau non-Yahudi. Paulus mau bilang, mengikut Kristus bukan seremonial. Mengikut Kristus adalah salah satunya pemberian dirimu, jasmanimu, to serve others. To stand up for other people. So not only the theory, not only the prayer, but your physically body, dirimu. Ready or not, harus siap dipakai Tuhan. Makanya Paulus bilang, kamu jangan khawatir. Kisah dari awalnya yang Musa dong, mau Tuhan pakai balik ke Firaun, dia bilang, saya gak bisa ngomong, berat lidah saya dan lain-lain. Kata Tuhan, jangan so tahu. I will help you, you just taat aja. Sama, Paulus cuma mau bilang, kalian semua tuh sudah dikasih hadiah yang unik. Kalian emang berbeda-beda, gak ada yang sama. But, kalian harus belajar bahwa di kalian semua punya kesamaan di dalam. Dan untuk menjadi sama yang di dalam itu fondasinya harus Kristus. Only Christ Himself. Makanya kalau balik ke gambar tadi, kita gak bisa cuma menjadi uncommon di keseharian kita. But somehow, somewhere, Anda dan saya harus bisa dialami, dirasakan oleh orang lain. Anda not different. We are common. Kita tuh biasa, kita sama. Kesamaannya adalah kita perlu harapan. Kesamaannya adalah kita perlu sabar. Kesamaannya adalah jangan berhenti belajar rendah hati. Kesamaannya kita adalah kita harus mau melayani, mencoba melayani. Kesamaannya adalah kita harus belajar untuk menghormati orang yang lebih tua, bahkan orang tua kita. Kesamaannya adalah kita para orang tua harus belajar untuk mau have extra time, extra spirit, extra waktu untuk anak-anak ilahi yang Tuhan titipkan di rumah tanggamu. Itu common yang harus kita punya. Kalau enggak kehidupan kita kagak berfungsi. Kompetisi kita jadi salah. Perjuangan semua hal yang kita lagi kerjakan ekstra. Ujung-ujungnya kita gak lagi tahu bahwa sebenarnya kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat orang lain. Hanya kepada diri sendiri doang. Itu sebabnya gak salah punya unique gifts. Dan yang berbeda dari kita. But somehow, somewhere kita harus mengerti. Bahwa fondasi kita bukan karena unique gifts. Fondasi kita karena kita punya karakter. Dan karakter yang sama dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So what is character? The question is, what is character for you? Karakter adalah kemampuan bagaimana kita menyikapi, absorb kehidupan ini. Karakter bukan definisi dari apapun yang sudah Anda lalui. Pain, hurt, brokenness. No. Karena kalau ngomong begitu, ya elah. Di luar sana banyak yang lebih menderita. Semua agama kita nih tempur-tempuran di luar sana. Yang membedakan kita adalah karena kita tahu setempur-tempurnya kita harus Yesus yang berperang di depan kita.
Kalau mau tempur-tempuran di luar pakai cara dunia, kita kagak menang. Mental kita belum kuat. Mungkin. Atau Anda sudah ada justru yang tempur-tempurannya di luar udah capek, mau balik bertobat, puji Tuhan. Tapi di sana juga hidup gak gampang. Hidup tuh bisa semaunya. Kalau kita gak balik ngelihat Yesus, kita penuh kekecewaan, kita penuh dendam, kita penuh kepahitan dan ketidaksukaan. Makanya karakter bukanlah definisi dari semua kehidupan yang pernah kita alami. Karena ada orang kok yang mengalami kesakitan, pain yang luar biasa. Dan dia jadi hancur. Tapi ada orang yang sama mengalami kesakitan luar biasa. Tapi lucunya lewat kejadian itu, dia gak hancur, malah lebih kuat. Ada orang yang mengalami brokenness. Hal yang dia gak pernah sangka. And it's so hurt. Merusak dia. And akhirnya somehow dia menjadi orang yang hidup dalam ketakutan. Saya baru dengar tadi, saya dengar sama istri saya tadi malam. Dia so pain, so hurt. Dari zaman SMA. Karena waktu dia di SMA, teman-teman modelnya dia, teman-teman artisnya dia, SMA 3. SMA gaul. And dia model. Beautiful. Tapi waktu teman-teman gaul artisnya dia sesama SMA 3 ngajak dia pergi malam, dia gak mau ikut. And since that, dia jadi dijauhin. Tupu. Basi. Ini saya ngomong 20 years ago. But that lady till today harus minum obat. Kalau enggak, dia ngelihat orang lain jalan. Ngobrol-ngobrol dekat, dia merasa ini ngobrolin soal gue pasti. Pasti ngobrolin soal gue. Kebayang kesiksanya. Dan saya diminta doain. Karena even udah belum punya hubungan lagi, belum berumah tangga. Bayangin sakitnya dari 20 years ago. Itu karakter. Bukanlah definisi dari apa yang Anda alami. Karena ada orang juga yang ngalami yang sama mungkin seperti apa yang dia alami. Tapi dia gak lagi hidup dalam ketakutan, malah menjadi punya tekad yang kuat. So what is character? Karakter adalah segala sesuatu yang kamu pilih untuk kamu alami. Dari segala sesuatu yang kamu pilih yang tidak mau kamu lalui. Saya ulangi ya. Karakter adalah segala sesuatu yang kamu pilih untuk terjadi di hidup kamu. Tapi itu juga dari segala sesuatu yang kamu pilih untuk tidak kamu lalui. Karakter adalah seberapa kamu sanggup menyikapi realita hidup ini, hidup kamu dengan benar. Makanya, we need Jesus. The Christ himself yang mau menyerahkan nyawanya. Menjadi sama seperti kita yang tadinya tidak terhina, mau jadi hina. Yang tadinya gak ada sakitnya sama sekali, tapi membiarkan tubuhnya tersakiti. Terpukul, tercabik-cabik. Darahnya tercurah bahkan sampai mati untuk kita. Dia cuma bilang, percaya aku. Dari hati kamu percaya, dari mulut kamu mengaku bahwa aku adalah one and only God Savior. And you will see all my words menjadi hidup dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Itu ada suara Roh Kudus. Karena emang Spirit of the Lord. You know what? Kalau kita gak memahami ini. Karena ini baru awal. Maka saya mau tutup dengan gambar yang kedua. Karena semuanya is always about us. Human. We're not God. We're human. Masih bisa kecewa gak? Masih bisa marah? Masih bisa sungut-sungut terus gak? Udah diingetin, udah dikasih tahu, masih bisa jatuh ke lubang yang sama gak? Iya, bukannya Tuhan gak kreatif. Ya karena
waktu untuk kita benar-benar belajar supaya tahu bahwa yang salah tuh benar-benar salah. Dan kamu harus berubah, bertobat. Because kita human. Makanya kalau di antropologi mempelajari sifat karakter manusia menjadi global citizens, udah berabad-abad, maka selalu sama. Sesama manusia akan selalu melakukan namanya standardize atau standarisasi. Kalau Anda belajar antropologi, Anda akan tahu bahwa mau dimanapun selama dia manusia di muka bumi ini, emang dia itu harus masuk kepada namanya uniformity atau keseragaman. Harus ada menjadi bagian dalam sameness, kesamaan. Dunia ini terpola, terbentuk, berabad-abad membantu kita semua. Karena kita uncommon berbeda-beda kan. Tapi dunia tahu bahwa kita gak bisa terpecah belah terus. Tapi cara standar yang dilakukan adalah standarisasi, keseragaman, sameness, and apa? Conformity, kesesuaian. Goalnya cuma satu. Ini semua diterapkan supaya you and me can minimize bad. Minimize bad attitude, kriminal, dosa. Makanya bagi yang diproses hukum ada namanya penjara. Semua diseragamkan. Semua dibatasin. Dilocalize. To what? To have the connection. Kalau kita hanya berfokus kepada ini, kita akan melihat AI kekacauan banget buat kita. Padahal AI gak ada soulnya. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia untuk menebus umat manusia. Memberi pemulihan, restorasi total supaya anak-anaknya mengalami transformasi. Dia beri kita unique gifts. Because caranya Tuhan untuk melayani dan membantu kita. Bukan meminimize bad. Tapi dalam Tuhan dia memaximize all the good things yang Tuhan sudah kasih di hidup Anda semua. You're not the same. But kita adalah biji matanya Tuhan. Kita spesial dan berharga. Setiap Anda mau dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain yang gak pernah Anda bisa bayangkan. Kalau Anda bukan hanya mau hidup untuk terhubung. Tapi Anda percaya dalam Tuhan, hidup Anda become complementer atau saling melengkapi. Jadi suami istri harus saling melengkapi. Ernest Magda harus saling melengkapi. Timi Caca harus saling melengkapi. Semua harus saling melengkapi. Joshua Alena harus saling melengkapi. Semua. Kalau cuma hanya sebatas hubungan doang, kita gak pernah ada samanya. Tapi kasih Kristus, karakter, kita sama untuk jadi sabar. Sama menjadi tenang. Makanya 1 Petrus 4 ayat 10 katakan. Sebelumnya adalah 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam apa? Semua orang. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan apa? Sama-sama kita baca 1 Petrus 4 ayat ke-10, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. So good. Kita gak pernah akan bisa sama. We're uncommon. Tapi the beautiful thing ikut Tuhan. Siapapun kita. Dengan siapapun nanti seminggu ke depan Tuhan akan membuat kita berjumpa. Kita gak ada yang tahu. Ada yang sudah dikenal atau ada yang baru kenal. Dalam sini kita tahu. We're common. Because I need Savior, you need Savior. And our Savior is, Jesus is the Lord. He is King of Kings. He is the everything. Kemarin saya sama istri gak sengaja ketemu sama seorang bapak umur 70 tahun. Dalam testimoninya,
Dia seorang pegawai yang kerja di bank swasta. Akhir 80-an sampai ke awal 90-an. Di bidang IT. But di akhir 90-an dia buat company. His own company. And dia fokus on teknologi. Seorang karyawan di akhir 80-an di bank swasta. Tapi karena lulusan sekolah, karena dia teknik dari luar, dia selalu penasaran dan percaya aja bahwa this teknologi, this communication gak hanya stop di Motorola dan Nokia. Something akan terjadi. Dan hari itu dia yakin aja, Indonesia pasti akan ngalamin. Somehow dari pengalaman dia kuliah, dari dia sekolah, merasa bahwa ada sesuatu yang Indonesia gak bisa lihat atau belum lihat. Jadi dari pengalaman kerja dia di bank swasta sebagai pegawai, dia coba memikirkan bukan buat diri dia. Tapi kalau tiba-tiba teknologi itu ada, Indonesia ketinggalan gak ya? Atau Indonesia punya infrastrukturnya gak ya? Maka dia start dari di akhir 90-an dia mencoba melakukan dan dia berhenti kerja. Membuat sesuatu yang mungkin semua orang mentertawakan. Maksudnya belum kelihatan bentuknya, cuannya tuh gimana caranya belum kelihatan, gak ada. Ya tapi dia buat aja, dia jalanin aja. Bahkan hari itu dia buat tuh, ya emang bener sih, bertahun-tahun hanya bahan tertawaan karena doesn't make sense. Ya, lebih banyak orang yang gak tahu, lebih banyak orang yang gak ngerti. Sampai akhirnya perubahan global zaman terus terjadi. Dan ternyata pecah telur. Bahwa Indonesia membutuhkan teknologi. Dan saat Indonesia membutuhkan teknologi semuanya serba cepat. Dia sudah mulai lebih dulu dari sesuatu yang sangat sederhana, sangat simpel. Di lahan yang gak besar. Dan akhirnya setidaknya bisa membantu untuk Indonesia memakai jasa infrastruktur yang dia udah buat. Dan hari ini, Bapak ini umur 70 tahun. Kemarin sama sister, gak sengaja ketemu. He's worth 8.4 billion. Jadi uangnya saya hitung itu di kalkulator, langsung saya hitung tuh habis ketemu. Sampai kalkulator, iPhone saya harus balikin. Karena kok gak bisa terus, oh iya. Kan saya gak otomatis, jadi saya mesti buka lock ininya saya. Terus saya bilang, hah? What is this? Saya sih tahu, cuma saya nggak tahu berapa nih orang kekayaannya. Jadi saya hitung, saya ngeliat, what? Uangnya 150 triliun. Cuman pakai on item, pakai denim kayak Timmy biru muda, pakai kaos hitam, no bodyguards, nggak ada twet, naik lift kita bilang Bib, kalau lift ini mati Bib, berhenti. Kayaknya yang paling panik bukan kita, dia yang paling panik. 150 triliun. Saya bilang nih orang ngapain ya? 70 tahun udah gitu he created. Bukan generasi kedua. Saya cuma mau ngasih tahu apa? Saya baru mau khotbah ini hari ini kan nih. Saya bilang bukan soal uangnya, but the calmness. Dia bilang semua bisa mati kapan aja. Ini dalam hati saya, kalau saya 150 triliun duitnya. Itu restoran yang saya pergi, saya suruh chefnya ke rumah bikinin. Cuman jalan pakai on, ini cuman bawa handphone satu, no bodyguard, no twentet. Sampai cari di Google bener kan? Bener. Gila, udah gitu. Tercatat di publik, artinya tidur enak tuh. Dia gak takut sama pajak, umpet-umpetan. Solid, saya bilang solid banget nih orang, saya pengen undang ke FLC. Tapi siapa tahu dia datang pas retret FLC. Tanggal 29, belum tentu ya. Tapi kadang-kadang saya suka senyum-senyum sih. Saya suka buat kejutan. Kita punya retret nih, 29 sampai 31. Emang gak hari libur sih. Kamis, Jumat, Sabtu itu di Villa Pinus Rancamaya. 2 malam 3 hari, 1,3 juta.
Udah termasuk akomodasi, transportasi Bluebird dan lain-lain. 1,3 juta. Siapa tahu Anda bisa dengar testimoni banyak yang aneh-aneh, saya nggak tahu ya. Tapi saya soal duitnya sih. Saya lagi bingung, orang duit kayak begini. Kalem banget, relax banget. Gaya saya lebih tengil dari dia. Gaya saya lebih bilioner. Padahal bukan aku pendeta Yosua Supik gayanya aja. Ini cuma sepatu on biasa, denim biasa, kaos hitam biasa. Sampai pusing-pusing sih banggaannya. 150 saya pengen bilang, Pak boleh gak Pak? Sewanya FLC ini Bapak tanggung 10 tahun untuk pindah aja deh. Gak ada artinya. Tapi gak bisa ngomong gitu ya, namanya gue gak sengaja ketemu ya. Ngobrol-ngobrol, itu hidup. Kadang-kadang kebebasan bukan tentang apa yang kita mau. Kadang-kadang kebebasan tentang susahnya tuh ikut Tuhan harus bayar harga. Doa saya hari ini, saya sendiri sama kita, kuat-kuat bayar harga. Biar Tuhan yang bertambah-tambah, kitanya berkurang-kurang. Maka kita belajar, kalau aku diberkati untuk memberkati. Kalau aku diampuni, makasih Tuhan. Kalaupun ada yang salah atau gak sesuai, aku lepaskan pengampunan. Kalau mungkin aku terlalu banyak menahan, sorry Tuhan. Mungkin orang dunia suka bilang, kok sial terus ya, kok sial terus. Bukan sial. Tapi mungkin hidup kamu terlalu megang dan meluk. Kamu kurang terbuka, kurang open. Ayo buat perbaikan. Doaku, kita dan keluarga kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapak, makasih banyak untuk setiap benih firman-Mu. Urapi kami semua yang telah mendengar. Bantu kami supaya kami gak hanya jadi pendengar. Seminggu ke depan kami jalani hidup kami, bahkan banyak orang gak tahu tentang kami. Hanya kami dan keluarga kami dan orang-orang dekat kami yang kalau boleh jujur hanya mereka yang tahu siapa kami sebenarnya. Tapi kuatkan kami. Berilah kami roh kehati-hatian. Supaya kami bisa tetap nyaman sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang merdeka. Tapi merdekanya benar. Mau ada orang, mau gak ada orang. Tuhan dapatkan kami setia. Lengkapi gereja-Mu, urapi dan berkati gereja-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. FLC Retreat barusan udah disinggung sama Pastor Josh. Tapi sister melihat nggak ada yang mencatat tanggal, mungkin belum ada yang mengambil HP untuk save the date. So please, boleh sekali lagi ambil HP Bapak Ibu, boleh buka kalender Bapak Ibu, dan boleh mulai masukkan tanggal tersebut. Dan Bapak Ibu bisa melihat, oh tanggal 29 sampai tanggal 31 Oktober ini ternyata di kalender saya udah ada notes apa. Atau ternyata kalendernya masih free. So, kalau Bapak Ibu boleh bekerja sama, sister minta tolong untuk please take out your gadgets, check your calendars. Ini belum bicara tentang ayo mendaftar. Ini hanya minta tolong sister dan Bapak Ibu semua untuk melihat tanggalnya dulu. Available kah? Aku akan di manakah? Atau tanggalnya ternyata juga masih belum ada notes untuk Bapak Ibu secara personal itu ada kegiatan apa. Lalu kalau memang kosong, Bapak Ibu boleh mungkin add FLC Retreat and save on your calendar. Dan mungkin kalau ada fitur untuk memberi reminder, mungkin boleh di input a reminder. Maybe tomorrow or in 2 days and 3 days. Untuk Bapak Ibu bisa pulang dan ambil waktu mungkin beberapa hari ke depan ini atau seminggu ke depan ini untuk bisa memastikan aku bisa ikut, aku mau ikut, aku akan ikut. Dan Bapak Ibu boleh juga nanti selesai ibadah connect di Home Lounge untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. This is primarily for FLZ volunteers and all our families. Tapi if you are a part of FLC family and you feel that you want to be a part of this, you want to take time untuk get to know us, connect with us, this is a very good moment to do that. Karena hari Minggu sangat terbatas dan
Sister selalu percaya sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Okay. So if we are talking about this retreat, ini bukan sekedar aktivitas atau kegiatan saja supaya di kalender, tapi kita percaya ini kita mengambil momen untuk kita come together, tapi also stay together. Dan if we pay attention, mau bayar harga untuk sesuatu yang penting untuk Tuhan, pasti Tuhan akan make sure whatever is kebutuhan kita, keperluan kita, seruan hati kita, harapan kita, doa kita, dan lain-lainnya, pasti God will take care. Okay? So tadi Pastor udah sempat singgung bahwa ini bukan hari libur. Ini bukan long weekend, ini hari kerja. So I know mungkin ada banyak yang gimana nih hari kerja, aku gak mungkin cuti, aku punya anak aku sekolah, banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan. Yes, agree. Tapi kita juga percaya apapun yang perlu effort, apapun yang perlu extra pengorbanan, it means itu memang perlu atensi lebih. Tapi kalau kita mau melakukan itu, it means it's very important to us. Dan harusnya kalau kita tiap minggu beribadah ke sini, kita dilayani, kita melayani, kita bertumbuh, kita akhirnya punya hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan di kejiwaan kita untuk akhirnya kita berperang di luar sana di keseharian kita, mestinya ini menjadi hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu perjuangkan. So, sekali lagi, we are all inviting all of you untuk bisa connect di FLC Retreat. Jangan sampai hanya mendengar tentang how it went dari orang lain dan akhirnya kita tinggal berasumsi. Karena pasti efeknya beda. Tapi kalau kita bisa commit, yes, kita harus ambil cuti, yes, mungkin anak kita harus ambil izin atau mungkin selesai anak kita sekolah, kita nyusul. So many ways to make this happen. Sister Pastor udah pergi ke tempat ini, kita udah survei, kita udah cek. So everything is fine dan sangat tidak jauh, sangat terjangkau juga secara distance. So kita sengaja nggak pilih tempat yang di ujung mana yang akan merepotkan untuk juga kalau emang ada keluarga yang ingin nyusul atau mungkin hanya bisa join 1 hari, 2 hari, harapannya bisa ikut semuanya. Tapi however it is, combinationnya gimana, please upayakan to make it work. Karena tim yang mempersiapkan juga untuk nanti Bapak Ibu bisa dilayani, we also try our best to make it work dan memberikan yang terbaik. So semoga kita semua bisa sama-sama dedicate juga supaya kita bisa sama-sama ada waktu yang kita dedikasikan di FLC Retreat ini. Bukan hanya lagi-lagi untuk dedicated people atau beberapa saja yang seakan-akan mungkin punya waktu ekstra, sibukannya nggak terlalu padat, kehidupannya nggak terlalu rumit, nggak terlalu sibuk. No, semua busy. Everyone is busy. Tapi this is a choice. Jadi ini keputusan. Dan setiap keputusan, this is what you need to maybe discuss with your family. Maybe you need to discuss, okay, secara budget ini gimana. Tapi if you calculate from today until October, there is still a few weeks time. So maybe it's something else yang mungkin Bapak Ibu bisa korbankan. Seperti kopimu, macamu, bobamu, dan apa segala macam. Dan sisihkan semua itu untuk bisa bergabung. Karena mungkin ini investasi yang baik untuk kejiwaan pertumbuhan rohani. Dan setiap kopi dan boba dan lain sebagainya mungkin is not such a great investment after all. I don't know. So this is just suggestion. I hope bisa diterima dengan baik. Dan I look forward to seeing you all there. Kalau mungkin Bapak Ibu ada masukan, pertanyaan, apapun itu, please jangan berdiam, tapi boleh tolong connect di Home Lounge supaya kita bisa tampung dan kita bisa menjawab. Dan tentunya
biarlah kehidupan FLC juga bukan hanya di ruangan ini saja. Okay, so sometimes there is moments where you just need to retract, move away. Tapi you go somewhere far to gain the intimacy. Okay, so itu juga salah satu why we have to come together so we can stay together. Beberapa minggu yang lalu Pastor Josh minta dukungan doa untuk kita mungkin diberikan kesempatan untuk bisa pindah ke tempat yang lebih permanen. Kita masih dalam kondisi menunggu karena banyak sekali request yang mereka harus minta dari segi board, dari segi owners, dari segi piot yang harus mereka revisi satu demi satu. So it takes a lot of time. So bukan berarti pastor dan sister tidak mau menyampaikan info yang baru, tapi justru kita juga masih berdoa dan menunggu dari pihak piotnya akan respon seperti apa. Tapi in the meantime, kita bisa berjaga-jaga dan kita bisa menyatukan hati untuk come together. Karena if we come together and stay together, pasti there is another thing yang Tuhan udah persiapkan untuk kalau kita mau naik kelas nanti diizinkan Tuhan untuk punya tempat yang permanen. Amin. So lagi-lagi ini bukan kemegahan, kehebatan atau kreativitas untuk melakukan sebuah program. Tapi this is our belief bahwa kalau mau sama-sama, kalau mau membangun kehidupan rohani tapi juga kehidupan kita sama-sama, ya ada hal-hal yang harus kita prioritaskan. So let this be part of this. Semoga besok ada alert di handphone Bapak Ibu yang akan nyala untuk Bapak Ibu diingatkan untuk maybe kalau belum sempat ngobrol, you take time with your families to discuss. And hopefully kita bisa have a good FLC retreat. Dan I hope bukan kita berdua aja ya yang FLC retreat, tapi all of us here as well. Tapi the place is beautiful. We will show you pictures. You can Google it. It's very kids friendly. It's kids safe. So bring your children. Jangan merasa bahwa kids are not welcome. They are more than welcome. We will prepare for the kids well. So this is a family thing. Tapi if you are single, it's also a thing for you. So it's a room for everyone. So have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Jika Anda mendaftar, Anda bisa mendaftar. Anda bisa beri volunteers yang melayani. Nanti akan dibantu dengan Ibu Melita. Anda bisa melakukan pendaftaran, mencatat nama dan lain-lain dengan Ibu Melita. Dan Ibu Melita juga ada, para volunteers akan bisa membantu Anda. Hadir lagi minggu depan ada ibadah 1 dan 2, ada Ibu Debbie Bashir. Ibadah yang terakhirnya adalah Pastor Andi Ambarita. Saya dan Ibu Gembala akan miss this coming Sunday, tolong doakan karena saya mendapat tanggung jawab pelayanan di Sydney, Australia. So I'm gonna miss this Sunday. Saya berdoa Bapak Ibu semua bisa menjadi host yang baik buat rumah Anda sendiri di FLC. Supaya kalau mungkin minggu depan ada yang baru pertama kali di FLC datang. Supaya mereka juga jangan merasa dingin-dingin amat. So this is us, this is our home, this is our house. So thank you, kita ketemu minggu depan. Support dan doa dan jadilah semua kita tuan rumah yang baik buat siapapun. Dan menyiapkan diri untuk semakin mengasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Gak ada satu orang pun atau satu keluarga pun dilewatkan Tuhan, enggak. Dari tadi mujizat sudah terjadi. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kamu takut melangkah dengan iman. Lakukan aja yang baik dan benar. Tuhan pasti backup. Tuhan pasti akan mensupport. Terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan, terjadi penambahan, ada kenaikan. Engkau diberkati untuk memberkati. Tuhan melayanimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampuni. Lakukan yang sama kepada
sesama. Semuanya Bapa kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ambil waktu sejenak bersyukur dan berfellowship.